Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus membaik sejauh ini? Sudahkah mulai mentas ke zona hijau atau masih tertahan dalam tren pelemahan? Sobat Investor, beragam perkembangan kondisi geopolitik internasional masih terus menyajikan kabar terbaru, di mana gagalnya upaya perdamaian yang coba digagas dalam pertemuan yang digelar di Islamabad, Pakistan, justru membuat peta perseteruan yang terjadi menjadi semakin kompleks, dengan potensi bakal terlibatnya Cina dan Rusia dalam konfrontasi. Kondisi ini tentu turut menjadi perhatian pelaku pasar karena berpengaruh langsung terhadap dinamika harga komoditas global, termasuk juga kurs berbagai mata uang dunia. Sehingga secara umum dapat mendorong perekonomian global ke dalam posisi yang lebih fluktuatif dan challenging. Meski demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2006 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Kondisi sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang tersaji di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan penglihatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan momentum saham-saham pilihan cukup prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sebentar berita ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham migas kembali bersinar, ENRG melaju paling kencang. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari sektor saham migas yang dalam pantauan tim riset IDX Channel kembali kompak melenggang di zona hijau seiring dengan lonjakan harga minyak dunia yang pada Senin 13 April 2026 kemarin kembali menembus level $100 Amerika Serikat per barel, terimbas oleh meningkatnya ketegangan politik yang tersaji di kawasan Timur Tengah. Sebenarnya dilansir oleh data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI, hingga siang hari saham PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG memimpin tren penguatan dengan porsi lonjakan mencapai 10,85%. Diikuti oleh saham PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC yang tumbuh sebesar 5,47% dibanding harga pada perdagangan hari sebelumnya. Selanjutnya, lonjakan juga terjadi pada saham PT El Nusa Tbk atau ELSA yang meningkat 4,35%. Dan saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk atau APEC yang naik 4,12%. Berikutnya ada juga saham Rukun Raharja Tbk atau Raja yang melonjak 2,73%. Dan saham PT Ruis Utama Interinsko Tbk atau Ruis yang surplus 2,59% secara year to date. Tak ketinggalan, berjajar di bawahnya ada saham PT Akar Korporindo Tbk atau AKRA yang naik 2,16%. Dan kemudian saham PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu yang terdongkrak tipis sebesar 0,89%. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Chandra Asri atau TPIA rob laba bersih $205 juta Amerika Serikat pada kuartal 1 2026. Usai berbincang soal pergerakan harga saham migas, kini kita beranjak pada update kinerja dari induk usaha Barito Group yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA yang baru saja mengumumkan hasil kinerjanya di sepanjang 3 bulan pertama di 2026 ini. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan perseroan, TPIA berhasil mengantongi nilai laba bersih sebesar $205 juta Amerika Serikat dengan posisi EBITDA di level $421 juta Amerika Serikat. Oleh pihak manajemen, capaian tersebut disebut lebih didorong oleh performa kilang yang kuat, strategi pengadaan bahan yang optimal, serta eksekusi transformasi grup menjadi pemain industri regional yang terdiversifikasi di kawasan regional Asia Tenggara.
Capaian kinerja di sepanjang kuartal 1 2026 tersebut terhitung membaik dibanding perolehan pada periode sama tahun sebelumnya, di mana TPIA masih menderita rugi bersih sebesar 23,6 juta dolar Amerika. Selain itu, capaian kinerja pada 3 bulan awal 2026 ini juga sekaligus menjadi catatan rekor tertinggi sepanjang sejarah perseroan yang didorong oleh integrasi aset Shell Singapura dan retail ExxonMobil Singapura yang telah diselesaikan dalam 1 tahun terakhir. Tak hanya itu, pada saat yang sama, perseroan juga berhasil mempertahankan likuiditas solid sebesar 3,8 miliar dolar Amerika, sehingga memungkinkan bagi grup untuk terus berinvestasi secara aktif di tengah volatilitas siklus serta mengambil risiko secara terukur dalam berbagai kondisi pasar. Berikutnya berita ketiga. Diversifikasi bisnis, Prima Andalan atau MCOL dirikan anak usaha baru. Sementara kabar kali ini juga datang dari PT Prima Andalan Mandiri Tbk atau MCOL yang baru saja secara resmi mendirikan anak usaha baru yang bergerak di sektor pengolahan data dan teknologi informasi yang diberi nama PT Mandiri Data Investama Tbk atau MDI. Bagi MCOL, aksi korporasi terbaru ini sengaja dilakukan sebagai strategi perseroan untuk mengembangkan usaha baru atau diversifikasi bisnis dari rangkaian usaha yang telah existing saat ini. Disebutkan bahwa nilai transaksi dari pendirian anak usaha baru ini mencapai 18,75 miliar rupiah dengan sumber dana sepenuhnya diambilkan dari kas internal perseroan dalam bentuk setoran tunai, di mana nilai transaksi ini melebihi 0,5% dari total nominal modal di setor perseroan sebesar 5 miliar rupiah. Dengan adanya transaksi ini, maka MCOL secara resmi memiliki 75% saham MDI. Kita lanjut ke berita keempat. Autopedia atau ASLC siapkan 20 miliar rupiah untuk buyback saham. Di lain pihak, aksi beli kembali atau buyback saham rupanya belum sepenuhnya berakhir, dengan sejumlah emiten diantaranya masih tertarik untuk melakukan aksi korporasi tersebut dengan sejumlah alasan yang sangat variatif dan bergantung pada kondisi masing-masing emiten. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC yang telah mengkonfirmasi rencananya untuk menggelar buyback saham dengan dana maksimal telah dicepatkan sebesar 20 miliar rupiah. Sebenarnya disampaikan oleh pihak manajemen melalui keterbukaan informasi yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia atau BII, disebutkan bahwa waktu pelaksanaan buyback saham ASLC ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Meski demikian, aksi buyback bisa juga diakhiri lebih cepat dari alokasi waktu yang telah ditetapkan jika dana yang telah dialokasikan sepenuhnya habis terserap dengan jumlah saham yang juga telah terpenuhi atau sengaja dihentikan sesuai dengan pertimbangan manajemen. Terakhir, berita kelima. OJK terbitkan aturan baru SLIK, permudah MBR ajukan KPR. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami akan membahas kabar terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang baru saja menerbitkan aturan baru terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Penerbitan aturan baru ini diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat dari kalangan berpenghasilan rendah atau MBR untuk dapat mengajukan kepemilikan rumah subsidi. Menurut pihak OJK, dirilisnya aturan SLIK ini didasarkan pada kondisi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang terkendala dalam mengakses pinjaman rumah bersubsidi lantaran catatan SLIK-nya bermasalah. Kondisi ini dirasa cukup menjadi kendala bagi pelaksanaan program pemerintah berupa penyediaan 3 juta rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meski demikian, walaupun aturan baru SLIK sengaja disusun untuk lebih mempermudah pengajuan pinjaman rumah bersubsidi, namun pihak OJK memastikan bahwa asas prudensialitas masih tetap menjadi prioritas dan tetap akan terjaga dengan baik dengan penerapan aturan SLIK yang baru ini. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV,
iricchannel.com dan media sosial Eric Channel. Sampai jumpa.